Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja kabarnya Prabowo menolak ya disebut pakai orang-orang Jokowi di kementeriannya, di kabinetnya. Pada kenyataannya kalau kita melihat seksama begitu kan, ada 17 kementerian Jokowi yang sebelumnya begitu kan dipakai oleh Prabowo. Artinya ini apa? Apakah perlahan-lahan bahwa bayangan-bayangan Jokowi sudah mulai ya sudah mulai habis di Prabowo, atau jangan-jangan sudah tidak mengakui lagi begitu kan bahwa apa yang dilakukan oleh kabinet Prabowo hari ini benar-benar kabinet Prabowo, bukan kabinet Jokowi. Nanti bisa saja pecah kongsi ini begitu kan ya. Walaupun masyarakat pada kenyataan sudah tahu begitu kan ya. Sekarang ini banyak orang-orang Jokowi masih di kabinet Prabowo. Ya, artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini nampaknya ya Prabowo ini ingin memurnikan para menteri-menteri itu tidak lagi anak buah Jokowi, anak buah ini, anak buah itu begitu kan. Walaupun kenyataannya adalah berbeda. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa mungkin iya begitu kan. Satu sisi analisis saya ingin keluar dari bayangan-bayangan Jokowi. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena inilah politik. Makanya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya, tidak ada masalah sebenarnya. Mau klaim ini kementerian Jokowi atau siapa begitu kan ya. Anak buah Jokowi atau siapa, tapi yang penting kuat malu. Jadi sangat disayangkan begitu kan ya, karena kita lihat saja bahwa nampaknya seorang Prabowo ini tidak ingin masuk dalam mau menterinya siapa, yang penting bisa bekerja. Itu ya pertama. Yang kedua adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca. Kenapa Prabowo harus malu akui pakai orang Jokowi kalau faktanya memang begitu? Ya harus malu, dia tidak berkutik, dihina dan dicaci maki fufu fafa. Pak Prabowo anak bangsa Indonesia model itu begitu kan. Sebagai utusan ya Miftah, sebagai utusan ya bidang kerukunan agama. Tapi di mana itu? Nah, inilah pada kenyataannya Pak Prabowo sekarang ini lagi digoreng begitu kan ya. Prabowo ini seolah-olah makan karmanya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja, selama ya orang-orang dekat Jokowi masih diambil di kabinet seorang Prabowo, maka yang jelas orang akan menjustis, orang akan menganggap bahwa tidak efektif di roda pemerintahannya Prabowo. Karena apa? Ya dianggap banyak kasus, salah satunya dianggap blunder begitu kan. Salah satu yang terbaru adalah masalah soal Gus Miftah ini begitu kan. Masa iya orang jualan ST digoblok-goblokin, diolok-olok ya seperti itu. Dan ini tidak saya kira tidak punya adab yang baik begitu kan ketika mengatakan kata-kata goblok. Saya ini termasuk ngefans sekali kepada kepada Gus Miftah di situ. Tapi dengan pernyataan kata-kata goblok itu, saya merasa bahwa ya yang namanya pendakwah, namanya pemuka agama begitu kan, tidak boleh mengatakan kata-kata seperti itu, dan itu kata-kata kasar, bukan candaan. Walaupun mereka candaan di luar batas begitu kan ya. Makanya banyak orang yang menghukumi Prabowo. Prabowo juga kena di situ. Akibat dari netizen yang kemudian mengkritik, ya Prabowo juga kena begitu kan ya. Ya, yang namanya etika dan adab dimulai oleh kepala ya. Jadi kalau kepalanya tidak baik, saya kira juga tidak baik. Dan ini hasilnya siapa sebelumnya? Ya hasil presiden sebelumnya, mungkin hasilnya menghasilkan apa? Kan orang menganggap seperti itu. Nah, ya etik. Coba kita baca ya. Sebut anak Indonesia justru lebih menegaskan dia ya sama Wiwi, takut sama Wiwi ya. Anak Indonesia bukan hanya anak mereka mantan pembantu Jokowi. Banyak kok yang lebih baik dan kredibel. Ini komentar dari netizen. Dengan Fufu Fafa saja ngeper, anak haram konstitusi berarti bukan anak Indonesia. Ini komentar-komentar netizen. Ya justru Pak Prabowo mengatakan seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kita lihat saja, justru ini sebaliknya begitu kan ya. Bisa saja penafsiran dua hal. Kalau saya menafsirkan bahwa
Mungkin seorang Prabowo ini ingin keluar dari zona bayangan-bayangan Jokowi. Itu satu. Yang kedua, mungkin secara praktek ingin begitu kan di kementerian seorang Prabowo ini ingin tidak kenal yang namanya anaknya Jokowi, anaknya siapa, harus sama ya. Tapi pada kenyataannya masyarakat kan sudah cerdas. Netizen sudah cerdas di situ begitu. Allah Pak, ngomong doang kayak gitu. Pada tahu-taunya ya orang-orang yang dekat dengan Jokowi di kementeriannya. Pasti orang menganggap seperti itu. Nah inilah yang terjadi hari ini bahwa mau ngeles berbagai apapun saya kira Prabowo tidak bisa. Coba kita baca ini. Prabowo tolak disebut pakai orang Jokowi di kabinetnya. Saya pakai anak Indonesia saja. Presiden Prabowo Subianto tidak sepakat bila dianggap menggunakan banyak menteri kabinet ya pemerintahan Presiden Joko Widodo atau kabinet merah putih. Hal itu dia disampaikan saat berpidato di acara sidang Tanwir dari Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 4 Desember 2008. Prabowo pakai banyak orang Jokowi. Enggak, saya pakai merah putih anak Indonesia, kata Prabowo. Dipantau acara daring dari YouTube Sekretaris Kabinet Prabowo ya, Kabinet Negara. Dia menunjukkan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kabinet pemerintahnya. Padahal Trenggono menjadi salah satu orang yang ikut Jokowi ketika mengalahkan di Pilpres 2019. Benar ya? Ayo ngaku. Siapa bendahara Pak Jokowi? Tapi kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kepemimpinan seorang Prabowo mungkin 1 tahun, 2 tahun masih saja ada bayangan-bayangan Jokowi. Tapi setelah itu mungkin sudah lepas. Ya kenapa? Karena sibuk ingin mencitrakan dirinya di tahun 2029. Gibran nampaknya mau berjalan sendirian. Ini terkesan seperti itu. Nah, inilah politik yang terjadi hari ini, bahwa apapun yang diungkapkan Prabowo, masyarakat ya yang tahu begitu, ini anaknya Mulyono, ini anaknya ini dan itu, pasti orang menganggap alah apa yang dibicarakan itu ya dianggap omong kosong begitu. Makanya politik hari ini saya kira tidak ada penyegaran ya. Kalau kita analisis tidak ada penyegaran di kabinet Prabowo ya. Ya itu aja mereka terkesannya. Karena terlalu banyak kementerian-kementerian yang sebelumnya diambil oleh Prabowo ya. Walaupun mau ngeles berbagai apapun, tapi pada kenyataannya orang-orang menganggap seperti itu. Selain itu, Prabowo menyoroti posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menko Polhukam yang bukan dia dihuni dari kadernya di Partai Gerindra. Posisi Menko Polhukam era pemerintahan Prabowo Subianto dijabat oleh ex Kepala Badan Intelijen Negara sekaligus orang dekat Ketua Umum PDP ya Soekarno Putri Budi Gunawan. Bahkan ya dia mencontohkan penunjukan Kelautan Perikanan Sakti ya, Trenggono. Bahkan selain itu, Prabowo menyoroti posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya, Prabowo menyatakan tidak menjadi masalah bila menteri kabinetnya itu tidak berasal dari partai politik. Sebab dia meyakini seluruh sosok yang dipilih pembantunya pemerintahan memiliki kecintaan terhadap tanah air. Ya, semuanya cinta tanah air, Pak, begitu kan ya. Ada 17 menteri Jokowi yang tergabung ke pemerintahan Prabowo. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini banyak sekali menteri-menteri seorang Jokowi. Kenapa tidak ada penyegaran yang lain? Dan itu, coba tantang Prabowo sebagai seorang presiden. Kenapa tidak ada penyegaran? Ya, kalau mau diambil partai politik silahkan, mau diambil non partai silahkan. Tapi kan setidaknya ada penyegaran ya, dalam artian bahwa penyegaran itu sebagai bentuk ya demokrasi ya ke depan. Artinya apa? Tidak ada bayangan-bayangan yang namanya Mulyono. Selama ini terkesan ya, selama ini coba kita lihat ya, setelah Prabowo ke luar negeri kemarin, berapa hari di situ, banyak menteri-menteri yang datangan kepada seorang Jokowi. Siapa sih sebenarnya presiden? Kan itu pertanyaannya. Makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang akan melihat bahwa mungkin salah satu yang menjadi bayangan-bayangan Jokowi ya sekarang ini adalah karena yang dianggap cawi-cawinya begitu kuat begitu. Sehingga kalau Prabowo tidak mengikuti rekam jejak itu, saya kira masyarakat bersama dengan Prabowo. Makanya dicoba dulu begitu kan. Ini Presiden Prabowo dicoba dulu ya di 100 hari kepemimpinannya, bahkan nanti 5 tahun ke depan apakah akan semakin maju atau semakin ya tidak maju atau bagaimana. Coba kita lihat saja nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.